السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan tentang ilmu, adab-adab penuntut ilmu serta penghalang-penghalang dari meraih ilmu, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan faktor yang kelima tentang penyebab seseorang itu terhalang dari ilmu, yaitu al-ghurur, tertipu dengan ilmunya, dengan kecerdasannya, tertipu dengan lamanya dia duduk di majelis ilmu, tertipu dengan bahwasanya ia dekat dengan sang guru, hari-harinya bersama ustaz, bersama kiai, bersama buya. Tetapi banyak yang tidak mengambil manfaat ilmu dari sang guru tersebut. Karena kata para ulama, orang yang mengambil manfaat dari sang guru tersebut adalah orang yang jauh datangnya. Orang yang datang dari kejauhan mengambil istifadah dari sang guru. Sedangkan keluarga dan teman seorang alim tersebut kebanyakan tidak intifa', mengambil manfaat dari ilmu sang guru dan akhlak sang guru. Ini maghrur, ini tertipu. Kemudian wal ujub, merasa takjub terhadap ilmu yang ia punya. Dan kita diuji pada zaman ini, orang-orang yang baru belajar membaca satu kitab atau dua buah kitab, dan mereka hafal setiap permasalahan satu masalah atau dua masalah dalam masalah agama. Kemudian setelah itu dia merasa dia sudah menjadi imam sebagai mufti atau mujtahid. Nah, ini orang-orang yang ujub, maghrur dengan apa yang mereka punya, padahal mereka punya hanya sedikit dari ilmu. Maka ini menjadi faktor utama seseorang itu susah dan sulit untuk meraih ilmu. Kemudian kesombongan terhadap ilmu, tidak menerima ilmu kecuali orang-orang yang selevel dirinya. Ini al-kibr, kesombongan. Dan itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya, yang mana sombong ini merupakan batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka
bagaimana cara bagi orang-orang yang telah belajar mengaji, baik dia seorang ulama, seorang alim, seorang ustaz, seorang guru, atau dia orang yang hari-harinya belajar duduk di majelis ilmu, bagaimana caranya agar ia terhindar, menolak dari bahaya kesombongan ini. Ulama menyebutkan cara menolak sifat sombong ini dengan dua cara. Yang pertama kata ulama, an ya'lama anna hujjatallahi ala ahli ilmi akad, bahwasanya hendaklah dia meyakini, mengetahui bahwasanya hujjah orang yang diberikan ilmu itu lebih besar bebannya di hadapan Allah daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kalau dia tahu, dia yakini bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia punya ilmu, beban baginya, maka itu yang akan mendorongnya, yang akan menahan dirinya dari kesombongan. Dia tahu bahwasanya azab orang yang memiliki ilmu ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka azabnya lebih besar daripada orang yang jahil. Maka buat apa dia sombong? Kita sudah ngaji, belajar, tidak perlu kita sombong. Kenapa? Kita yang telah belajar, kita yang telah tahu hukum, maka kita seharusnya lebih takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini cara yang pertama, kita tahu bahwasanya hujjah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an ini bisa menjadi penolong bagi kita dan bisa sebaliknya menjadi apa? Bala bagi kita. Berhujjah Al-Qur'an di hadapan kita nanti pada hari kiamat. Dan kita telah baca hadisnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, tentang orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, serta membaca Al-Quran. Ini kan besar resikonya, tanggung jawabnya bagi orang-orang sudah tahu bahwasanya ketika dia melanggar apa yang telah dia ketahui, maka dosanya besar. Maka ketika seseorang dia bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas ilmu, dia tahu ini haram, hukumnya riba haram, yang dia kerjakan itu dosa yang lebih besar daripada orang yang mengerjakan riba, dia tidak tahu hukumnya. Contoh, kita tahu ini haram, masih kita kerjakan, susah untuk meninggalkan yang haram. Nah, kita tahu ini haram, tapi kita berat untuk meninggalkan yang haram, masih kita kerjakan yang haram, maka fajinayatuhu afhash, dosanya berlipat ganda. Tidak sama. Kita tahu bagaimana Nabi SAW membedakan ini orang yang sudah tahu, ini orang yang belum tahu. Lihat bagaimananya rahim Nabi SAW kepada seorang badui yang kencing di pojokan masjid, yang mana orang-orang para sahabat melihat itu marah dan hampir mengebukinya, memukulnya. Kata Nabi SAW, da'uh, biarkan, selesaikan dia kencing. Setelah kencing selesai, disuruh siramin tempat kencingnya, dipanggil badui tersebut, lalu disampaikan kepadanya dengan lemah lembut, tempat ini tidak boleh ada kotoran manusia. Ini tempat baik, tempat bersih. Ya, ini tempat untuk zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak layak untuk hal-hal yang seperti ini. Kan rahim Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW marah besar kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat yang paling alim tentang halal wal haram.
ketika dia salat mengimami kaumnya, dia salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pulang ke tempat kaumnya lalu mengimami mereka salat Isya. Lalu panjang bacaan ayatnya sehingga ada jamaah di belakangnya keluar dari saf lalu salat sendiri. Lalu Mu'adz mengatakan, saya akan adukan antum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, iya. Diadulah orang ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan alasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat tidak marah kepada orang yang keluar dari saf tadi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda hukum. Ya, begitu sebaliknya orang yang dia bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, ya, di atas ilmu, berarti apa? Dia kufur nikmat. Dia Allah berikan dia taufik ilmu, dia kenal ini haram, tetapi dia masih langgar perintah Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama, orang yang sombong, menolak kebenaran, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala. Jadi yang ini yang pertama, cara yang pertama agar kita jauh dari sifat sombong ini, kita tahu, hendaklah kita meyakini apa yang kita ketahui ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Allah akan tanya kita tentang ilmu kita, tentang amal kita. Ya, tentu orang sudah tahu, ditanya. Jadi tidak perlu kita menyombongkan diri kita di hadapan manusia. Ya, yang kedua, hendaklah bagi orang yang belajar ilmu itu, seorang penuntut ilmu, orang yang sudah mengaji, meyakini bahwasanya kesombongan ini tidaklah layak dimiliki oleh manusia. Yang layak memiliki sifat sombong hanyalah Allah tabaraka wa taala. Sifat sombong ini adalah milik Allah tabaraka wa taala, bukan milik manusia. Yang pertama itu kita tahu bahwasanya hujjah Allah akan minta pertanggungjawabannya dari kita nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang telah memiliki ilmu. Maka itu menjadi cara agar kita jauh dari sifat sombong al-kibr. Yang kedua, hendaklah kita meyakini bahwasanya kesombongan ini tidak layak dimiliki oleh manusia. Yang layak, yang memiliki sifat ini adalah hanya Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah yang berhak sifat ini. Jadi orang yang sombong dialah orang yang akan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, hadis qudsi. Allah tabaraka wa taala berfirman, al-izzu izari. Ketinggian itu, izzah, merupakan pakaianku. Wal kibriya'u ridai, sedangkan kesombongan itu adalah selendangku. Ini kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yunazi'uni 'adzabtuhu, dan barang siapa yang ingin mengambilnya dariku, ya, kesombongan itu kita ambil dari Allah tabaraka wa taala. Apa kata Allah? Azabtuhu, saya akan azab orang ini. Jadi enggak perlu kita sombong. Apa yang kita punya dari ilmu itu merupakan taufik dari Allah tabaraka wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberikan dari ilmu kecuali hanyalah sedikit. Makanya kata para ulama, al-ilmu thalathatu ashbar, ilmu itu ada tiga jengkal. Orang yang masuk jengkal pertama, ya, dia akan takabbar, dia akan
Sombong orang yang modalnya hanya semangat saja, ingin tampil cepat, ingin dapat hasilnya cepat, dia akan sombong. Sehari 2 hari ya jadi mufti dia. Dan barang siapa yang masuk ke syibrul athani, jengkal yang kedua, dia tawadhu'. Dia akan tawadhu'. Kenapa? Waktu. Semakin hari dia belajar, berbagai macam kesulitan dia hadapi, dia akan tawadhu', bahwasanya ilmu ini besar. Dan barang siapa yang masuk kepada jengkal yang ketiga, dia mengetahui dan meyakini bahwasanya sesuatu yang dia tidak ketahui lebih banyak daripada yang ia ketahui. Begitulah. Ya, jadi ilmu itu ya tidak perlu kita sombong dengan apa yang kita punya, dan apa yang kita punya tidaklah ada nilainya dibandingkan besarnya perjuangan para ulama berjuang mendakwahkan Islam, mendakwahkan ilmu. Ya, dari hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat mithqalu dzarrah, seberat biji zarrah dari kesombongan. Tidak akan masuk surga. Maksudnya adalah bukan berarti dia kekal di neraka. Hadis-hadis wa'id, hadis-hadis ancaman seperti hadis ini menunjukkan bahwasanya kesombongan itu, sifat sombong itu merupakan kabiratun minal kabair, dosa besar. Ya, kenapa? Karena hak ini, sifat sombong ini adalah hak Allah tabaraka wa taala. Jadi tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang di hatinya ada seberat biji zarrah dari kesombongan. Nah, ini menunjukkan wa'id, ancaman. Ya, pelakunya ini tergolong dari pelaku dosa-dosa besar. Faqala rajulun, berkata seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Seseorang bertanya, sungguhnya seseorang menyukai dia memiliki pakaian yang bagus, sendal yang bagus. Apakah itu termasuk dari sombong? Qal innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya apa? Orang yang ingin pakaiannya bagus, rapi, mahal, kalau seandainya dia mampu belinya, ya, mampu belinya, ya, sendalnya bagus, sepatunya mahal, bagus. Apakah itu sombong? Tidak. Kecuali ia niatkan untuk kesombongan, maka jatuh kepada sombong. Dia ingin rapi, bersih. Ya, bahkan Imam An-Nasai yang kita belajar muqaddimahnya, orang yang sangat gagah, rapi. Ya, al-kibru, sedangkan kesombongan itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Jadi menghina manusia, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, ini kesombongan. Dan ini merupakan sifat orang-orang musyrikin. Ya, tak kala mereka
diajak oleh Nabi SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa kata Allah? Yastakbirun, mereka itu sombong. Ya, maka diajak oleh Nabi SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kami meninggalkan sesembahan kami untuk seorang penyair yang gila ini? Siapa maksud mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mereka menolak kebenaran, menolak kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan ilah-ilah kami untuk seorang penyair yang gila ini? Siapa maksudnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikatul al-kibr, hakikat kesombongan. Nah, kesombongan ini, ya, kata Nabi SAW, kata ulama, ya, orang yang tidak akan memperoleh ilmu itu mustahyin, atau kalau sallallahu alaihi wasallam, mustahyin wala mustakbir, orang yang malu dan orang yang sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu selama-lamanya. Ya, tentunya yang kita maksud ilmu yang dibarengi dengan pemahaman, ilmu yang dibarengi dengan pemahaman yang sahih, bukan sekedar banyak ilmu, bukan. Karena pada hari ini banyak orang memiliki ilmu itu banyak, dan sarana untuk mendapatkan ilmu itu sangatlah mudah pada zaman ini. Tapi apakah setiap orang yang punya ilmu itu dia paham? Tentu tidak. Tidak semua orang membawakan Al-Quran, qala Allah, qala Rasul, dia alal haqq, dia di atas kebenaran. Al-Khawarij, yang mana mereka hafal Al-Quran, ya, tetapi hanya sampai kerongkongan saja, artinya nggak paham, menggunung ilmunya, tapi tidak bermanfaat sedikit pun untuk mereka. Kenapa? Tidak diberikan al-fahmus sahih, pemahaman yang benar terhadap agama tersebut. Berapa banyak orang hafal Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yadullahi fawqa aydihim, tapi berapa banyak mereka mengingkari Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka berkeyakinan Allahu fi kulli makan. Contohnya, ya, berapa banyak orang yang hafal hadis, belajar ilmu hadis, gelarnya gelar hadis, tapi tak kala datang hadis Nabi SAW, hadis jariyah yang bertanya, Nabi SAW bertanya kepada jariyah, aina Allah? Sang jariyah mengatakan fis sama. Dia ingkari hadis tersebut, padahal dia tahu hadisnya sahih. Dia berusaha untuk mentakwilkan hadis ini. Ini orang yang tidak diberikan pemahaman terhadap ilmu. Karena hakikat ilmu itu adalah paham. Banyaknya ilmu itu adalah wasilah. Banyaknya ilmu kita, tetapi tidak kita amalkan, fa'lam, ketahuilah bahwasanya itu merupakan kejahilan. Selama kita tidak mengamalkan ilmu, berarti kita masih jahil. Tetapi ketika kita memiliki ilmu lalu kita amalkan ilmu tersebut, kita tawadhu', fa anta alim, baru kita dikatakan orang yang berilmu. Ya, baru kita dikatakan orang yang berilmu. Makanya innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala akan mengangkat satu kaum dengan kitab ini, Al-Quran.
wa yadha'u bihi akhirin, dan merendahkan sebagian yang lainnya dengan Al-Quran. Ya, berapa banyak orang itu, para sahabat, lihat, kata para sahabat, kami belajar kepada Nabi SAW 10 ayat, kami tidak akan pindah ke 10 ayat yang berikutnya sampai kami tahu ilmu, lalu kami amalkan. Maka kami gabungkan antara ilmu dan amal. Lihat keberkahan. Berbeda Khawarij yang mana para sahabat itu merasa kecil di hadapan ibadahnya. Khawarij tadi salatnya, puasanya, ya, bacaan Al-Qur'annya, tetapi hanya modal semangat tanpa ada tuntunan, maka ini tidak ada keberkahan di dalamnya. Lihat 3 orang yang datang ke rumah Nabi SAW bertanya tentang ibadah Nabi SAW. 3 orang. Ini orang yang semangat dalam beragama, ya, tapi maghrur, tertipu. Dia beragama dengan perasaannya, prasangkanya, bukan di atas wahyu. Dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau istri yang lainnya, tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari yang 3 tadi mengatakan, saya akan apa? Yang satu, dia akan puasa sepanjang hari, tidak ada berbuka. Yang kedua, dia akan sholat malam setiap harinya, ya. Dan yang ketiga, dia tidak menikah, bujang selama-lamanya. Tujuannya apa? Fokus ibadah. Kenapa? Dia ceritakan kepada mereka bahwa Nabi SAW diampuni dosanya. Kalau seandainya Nabi SAW telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, begitu besarnya ibadah Nabi SAW, tentu kita harus lebih daripada Nabi SAW. Seolah-olah seperti itu kata mereka. Nabi SAW tak kalah mendengar ucapan 3 orang ini, marah Nabi SAW. Apakah ini antum tadi yang ngomong seperti ini? Sungguhnya aku itu berbuka, berpuasa dan juga berbuka. Aku salat malam, aku juga tidur, dan yang ketiga aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, dan barang siapa yang membenci sunnahku. Lihat, orang yang tadi niatnya baik tadi, itu kata Nabi SAW, barang siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni, bukan dari golonganku. Ya, ma'asyarul ikhwani wa akhwati fillah, maka kita harus ingat ketika kita bicara tentang ilmu, yaitu ilmu yang dibarengi dengan pemahaman, bukan sekedar ilmu gitu saja. Kadang kalau seandainya ilmu tanpa kosong dari pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar, maka itu tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Karena hakikat ilmu itu adalah paham. Ya. Banyaknya ilmu kita punya, tetapi tidak kita amalkan ilmu itu, fa'lam annaka jahil. Tahuilah bahwasanya kita itu masih jahil. Ya. Kemudian faktor yang berikutnya menjadi penghalang seseorang itu dari meraih ilmu adalah isti'jalus thamar, tergesa-gesa ingin memetik buah ilmu. Sebagian orang belajar mengaji itu seolah-olah ilmu itu bagaikan hasil sebagai makanan hidangan yang lezat yang ingin ia santap. Ya, dia ingin berharap, ya, seperti dia berdagang, dia jual sekian langsung untungnya sekian, langsung dapat hasilnya. Orang tidak ada, kebanyakan orang itu malas untuk mengaji, belajar, duduk majelis. Apa sebabnya? Dia
tidaklah datang kecuali ingin tahu hasilnya apa yang saya dapatkan nanti. Ya, cepat ingin mendapatkan buah dari ilmu yang ia belajari. Ya, dia tidak sabar, isti'jal. Makanya kata para ulama apa? Ulama usul, man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bil hirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum waktunya, maka dia terhalangi untuk mendapatkannya. Contoh, seseorang yang dia mendapatkan sebenarnya anak. Seorang anak itu dia berhak untuk mendapatkan warisan orang tuanya ketika orang tuanya telah meninggal. Ya, tetapi karena dia ingin cepat dapat harta warisan orang tuanya, apa yang dia buat? Dia bunuh orang tuanya. Pertanyaannya, apakah dia berhak untuk mendapatkan harta warisan orang tuanya? Tidak akan dapat selama-lamanya. Kenapa? Karena pembunuhan itu merupakan penyebab terhalang seseorang itu ahli waris untuk mendapatkan warisannya. Lihat, isti'jal, ingin mendapatkan buah cepat. Akhirnya apa? Cari jalur pintas. Akhirnya apa? Dapat yang ia inginkan? Enggak dapat apa-apa. Nah, begitu juga orang yang belajar ngaji, dia seolah-olah meyakini, anak sudah setahun 2 tahun ngaji, belum dapat hasilnya, udahlah. Akhirnya apa? Pensiun dini belajarnya. Atau dia belajar itu baperan orangnya, gampang tersinggung misalnya. Ini bukan penuntut ilmu. Orang yang duduk menuntut ilmu itu adalah rijal, laki-laki. Ya, ilmu itu indah. Indah ilmu itu. Dari rijal. Jadi banyak kita itu tidak sabar, ingin dapat buahnya apa. Rasanya saya tak pernah maju-maju, dah 5 tahun, 10 tahun ngaji ini, gini-gini aja saya. Tidak ada gunanya. Akhirnya apa? Futur. Kembali ke masa lalu. Banyak. Ini apa sebabnya? Isti'jalus thamar. Ya, isti'jal as-thamar. Ingin cepat mendapatkan hasil. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Zakaun, kecerdasan. Berarti orang menuntut ilmu itu harus cerdas. Cerdas itu artinya apa? Dengan belajar, dengan diasah terus. Makanya ulama itu ketika dia itu merasa futur, ya, seorang ulama itu merasa futur, dia belajar, rasanya susah untuk paham ilmu. Kemudian dia lihat tetesan air itu jatuh kepada batu yang keras. Ya, jatuh satu tetes. Lama kelamaan dia lihat batu yang keras itu sudah mulai terkikis. Akhirnya dia semangat. Kalau seandainya batu yang keras ini dengan tetesan air yang lembut itu bisa terkikis, apakah hati dia lebih keras daripada batu? Artinya apa? Isbir, bersabar. Makanya tak kala Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW untuk bersabar apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Apa kelanjutannya? Wala tasta'jil lahum. Sabar. Ya, sabar. Zakaun wa hirsun, harus memiliki haris, rakus terhadap ilmu.
Wajtihadun, bersungguh-sungguh. Ngaji itu sungguh-sungguh datang ngaji. Ya. Wa bulghatun, zaka'un wa hirsun wajtihadun wa bulghatun, ada modalnya. Jadi belajar ilmu itu bukan hanya perai itu saja, enggak. Makanya harus ada yang kita keluarkan dari harta kita dalam untuk mendapatkan ilmu. Ya. Mendapatkan ilmu itu perlu biaya. Anak kita sekolah di pondok pesantren, ya perlu biaya, bayar SPP-nya. Itu modal untuk mendapatkan ilmu, dan ilmu itu mahal. Ya. Kemudian apa? Wa suhbatu ustadzin, harus ditemenin dengan ustadz. Artinya duduk belajar kepada guru, bukan baca kitab sendirian. Kemudian wa tulu zamani, dan panjang waktunya. Makanya manhaj mereka itu dalam belajar ilmu itu apa? Minal mahdi ila lahad. Dari kecil sampai masuk ke liang lahad. Minal mahbarah ilal maqbar. Imam Ahmad sudah tua, membungkuk bersamanya kita. Wahai imam, sampai kapan engkau seperti ini, susah-susah? Sampai mati, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Makanya kita belajar beribadah kepada Allah sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini manhaj kita. Ya. Al-Imam Ibnul Madini, Ali Ibnul Madini, Syekhul Bukhari. Ya. Qila lisya'bi, Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi ditanya. Imam Sya'bi ini imam besar, imam ilmu ahli hadis yang kita dapatkan. Haddatsana Amir ibn Syarahbil Asy-Sya'bi. Imam Sya'bi kan kita tahu Sunan Nasai ada. Haddatsana Sya'bi. Imam Sya'bi ditanya, min aina laka hadzal ilmu kulluh? Wahai imam, dari mana engkau dapatkan ilmu yang engkau miliki ini? Dari mana engkau dapatkan? Bagaimana caranya engkau mendapatkan ilmu yang begitu banyak ini? Kata Imam Asy-Sya'bi mengatakan binafyil i'timad. Yang pertama kata beliau binafyil i'timad, yaitu tidak menyandarkan kepada kecerdasan, tidak menyandarkan kepada diri sendiri. Artinya apa? Kita belajar ini tidak boleh hanya menyandarkan kepada apa? Kepintaran dan kecerdasan kita saja, enggak. Harus apa? Bi'aunin minallah, pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Enggak boleh. Oh, saya dah paham, saya dah hebat, sombong. Ya, ini yang pertama, binafil i'timad. Kemudian wasairu fil bilad. Yang kedua, melakukan perjalanan, duduk dari satu majlis ke majlis yang lainnya. Artinya apa? Duduk belajar di majlis ilmu. Ya, dulu para ulama itu kan karena susahnya mereka untuk mendapatkan ilmu, ulama itu tersebar kepada penjuru dunia. Akhirnya mereka apa? Melakukan rihlah ilmiah dari satu negeri, dari satu kota ke kota yang lainnya, memerlukan waktu yang lama. Itu yang mereka lakukan. Terkadang, tapi kita hari ini ilmu itu yang mereka tuntut puluhan tahun dan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama, itu di hadapan kita pada hari ini. Kitalah yang menikmati hasil yang mereka perbuat dulunya. Jadi wasiru fil bilad. Nah, sekarang kajian sudah ada. Nah, kadang orang susah untuk hadir di kajian. Ya, ada kita ketemu sebagian ikhwan, ya, bertanya kepada kita, Ustaz, kapan lagi ada kajian, Ustaz? Ya, setelah kajian itu ada, orang yang bertanya kepada Ustaz tadi justru dia nggak ada datang ke kajian. Pas ada nggak datang, pas nggak ada rindu, kita udah lama nggak ngaji. Zaman Covid itu kita terasa kan, waduh, kita harus buat kajian, bahkan dipaksa masih buatlah kajian.
ketika datang kemudahan, itulah manusia. Pas sulit dia ikhlas lillah. Pas dah waktu senggang, sibuklah segala macam lah. Ya, Wallahu musta'an. Yang kedua, yang ketiga, wasabrun ka sabril jamad, dan bersabar seperti bersabarnya benda mati. Benda mati, Pak, kita kursi benda mati. Apa saja kita taruh benda mati, kita taruh di luar sana, hujan terik panas, dia tetap sabat, tetap kokoh dia. Mau badai yang datang, mau banyaknya godaan ini, ya, dia tetap sabat. Sabar. Nah, banyak kita nggak sabar dia. Di tengah jalan, pensiun dini, sudahlah anak nggak sanggup, nggak paham mana duduk majelis ilmu itu. Biarlah saya buka YouTube sajalah, atau baca aja lebih paham lagi. Bahkan dia mengatakan, dia berkeyakinan, saya duduk di majelis ilmu itu lebih besar mudaratnya daripada saya hadir di situ. Ya, nah ini tidak sabar. Wasabrun ka sabril jamad, dan bersabar seperti sabarnya benda mati. Benda mati apa sih? Lihat mobil kita taruh di panas, dia tetap kokoh dia. Ada hujan badai segala macam, tetap kokoh. Kita belajar agama, berpegang dengan teguh dengan sunnah ini banyak godaannya, banyak ujiannya, banyak ujiannya. Kalau nggak sabar, berbalik arah kembali ke masa lalu. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa bukurin kabukuril ghurab, dan harus cekatan, nggak boleh lelet, nggak boleh malas, lemah. Itu bukan ilmu, nggak akan dapat ilmu. Kita harus setiap harinya harus semangat. Kenapa? Karena kita belajar warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kita ingin mendapatkan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita carikan dunia yang fana dan kita kumpulkan dunia yang gitu banyaknya, tetapi bukan kita yang mendapatkan hasilnya. Ya, justru orang lain untuk anak keturunan kita. Tapi ilmu ini, ya, al-ilmu nafi', tentunya ilmu yang bermanfaat. Wah, jadi wabukurin kabukuril ghurab, harus cekatan, harus sigap cepat, semangat, tidak pantang menyerah, seperti cekatannya burung elang. Lihat Pak, burung elang itu kan kita lihat, dia mencari mangsanya, itu kan cekatan dia mendapat. Kita aja mancing berjam-jam di laut itu susah dapatnya. Dia dari atas langsung dimangsanya ikan itu dapat dia. Subhanallah. Makanya ilmu itu tidak kita dapatkan dengan cita-cita. Oh, saya bercita-cita saya bisa orang jadi seperti itu. Ada usahanya? Nggak ada. Malas, suka tidur-tiduran, ya, lemah, tidak punya semangat. Ini tidak akan dapat selama-lamanya ilmu. Karena kata ulama apa? A'til ilma kullak yu'tika ba'dah. Berikan seluruh apa yang kau punya itu untuk ilmu. Ya. Tetapi kita harus tahu ilmu itu yang hanya kita dapat hanya setengah saja. Setengah ilmu udah kita habiskan semua tenaga kita, hanya setengah kita dapat. Bagaimana? Karena ada usaha, malas. Ya, ini tidak akan merubah ilmu. Makanya Imam Yahya bin Katsir rahmatullahi alaih mengatakan, la yustata'ul ilmi bi rahatil jasad. Tidak akan memperoleh ilmu itu dengan bersantai-santai. Santai mimpi antum dapat? Enggak mungkin. Para sahabat, apakah mereka mendapatkan surga itu dengan bersantai-santai, dengan tenang? Oh, Abu Bakar, Umar fil jannah, kata Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali fil jannah, di surga. Apakah mereka santai? Udahlah, sudah ada dapat kartu jaminan oleh Nabi masuk surga. Apakah mereka bersantai-santai? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan di akhir-akhir hidupnya, wailun lil Umar, celaka Umar kalau seandainya Rabb Umar tidak mengampuni Umar. Tidak maghrur mereka, tidak tertipu.
tertipu dengan apa yang dapat jaminan dari Nabi SAW, menghalangi mereka untuk beramal istiqamah di jalan ilmu dan wafat di atas ilmu. Itu yang contoh kita. Inilah kita yang menisbatkan diri kita kepada dakwah salaf, tetapi kita tidak mencontohi mereka dalam menuntut ilmu. Ini hanya pengakuan saja. Pengakuan. Ya, pengakuan tanpa ada bukti itu hanyalah omongan kosong belaka. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzalik. Semua orang mengakui punya hubungan sama si Laila, sedangkan si Laila tidak mengakui bahwasanya dia punya hubungan sama si fulan. Jadi ilmu ini besar. Nabi SAW menerima wahyu, Nabi SAW menggigil. Ya, ini menunjukkan kita tidak paham hakikat ilmu. Benafil i'timad. Harus kita taufik dari Allah Subhanahu wa taala, harus sayr, duduk belajar. Ya, kemudian wasabrun ka sabril jamad. Bersabar, enggak paham sekarang, besok sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan dia akan paham. Para ulama banyak belajar dari makhluk yang kecil, yaitu semut. Semut itu kita saksikan membawa beban yang berat, tetapi lihat pelan-pelan akhirnya bisa. Itu membuat semangat dia. Sabar. Sekarang kita enggak sabar, cepat dapat hasilnya. Kita urusan dunia saja, berdagang, berbisnis itu banyak godaannya, banyak ujiannya, tapi kita sabar, hanya mendapatkan berapa rupiah saja. Sabar kita, ya kan? Itu dunia. Fa anta ala haq, kita berada di atas kebenaran. Kenapa kita enggak sabar? Orang-orang musyrikin saja, mereka itu sabar berpegang teguh di atas kesyirikan. Apa kata Allah? In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Hampir-hampir Muhammad itu menyesatkan kami dari Tuhan-Tuhan kami, kalaulah bukan karena kesabaran kami. Karena kami bersabar, makanya Muhammad enggak sanggup menyesatkan kami dari ilah-ilah kami. Kalau seandainya orang kufar, orang pada hari ini bersabar, bagaimana cara mereka untuk menyesatkan kaum muslimin, merusak anak-anak kaum muslimin, ya, mereka bersabar. Nah, kita alal haq, kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengenal sunnah Nabi SAW. Ini nikmat yang tidak ada taranya, tidak ada tandingan. Maka fahfaz hadhihi ni'mah, jaga nikmat Allah yang besar ini kepada kita. Maka kita mohon kepada Allah agar kita dihidupkan oleh Allah di atas Islam dan sunnah, dan diwafatkan di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan tidak ada khitam, penutupan di akhir kehidupan seseorang lebih indah daripada ketika dia wafat di atas ilmu, menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, ini sebagai nasihat bagi yang menyampaikan, bagi yang mendengar dan hadir, agar untuk sama-sama kita minta taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berbicara tentunya tidak lebih baik daripada yang mendengar dan duduk hadir di majelis ilmu, tapi min babin nasihah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah, agama itu nasihat dan saling mengingatkan satu sama lain, dan itu merupakan cara agar kita selamat daripada kerugian. Allah tabaraka wa taala mengatakan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, bersabar di atas sungguhnya demi masa, kata Allah tabaraka wa taala, sungguhnya manusia, seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Siapa saja manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, iman yang didasari atas ilmu. Ya, iman yang melazimkan orang itu harus tahu. Ya,
bukan setiap orang yang punya ilmu itu dia beriman. Berbanyak orang-orang kufar itu ilmuwan, tapi nggak beriman kepada Allah. Iman yang mengharuskan orang itu berilmu akan iman. Apakah kita mungkin beriman kepada sesuatu yang tidak ada gambarannya? Tak mungkin. Ya, wa 'amilus salih, beramal salih, wa tawasaw bil haqq, saling mewasiatkan di atas kebenaran, yaitu ad-da'watu ilaih, mendakwakan Islam, mendakwakan ilmu. Yang kedua, yang keempat adalah wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. As-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Ini nikmat kita. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah, beribadah, nuntut ilmu itu berat. Sabar hadir, kita tahan rasa kantuk kita, ini sabar di atas ketaatan. Kemudian as-sabru an ma'siyatillah, bersabar dari maksiat kepada Allah. Ini kita tahu ini haram, kita tahan diri kita dari mengerjakan yang haram. Kemudian as-sabru ala aqdarillah, bersabar atas takdir Allah. Menuntut ilmu, berpegang dengan sunnah itu bagaikan memegang bara api, kata Nabi SAW, butuh kepada kesabaran. Ya, jadi ini nikmat Allah. Dan hendaklah kita yakin bahwasanya kita setiap hari berada dalam nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ingat, selalu membuat hati kita gembira bahwasanya kita setiap harinya belajar warisan para anbiya wa mursalin, terkhusus wasiat Nabi, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap harinya kita mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah. Alangkah indahnya hidup kita. Setiap hari Rasulullah SAW berbicara langsung kepada kita, qala Rasulullah. Ya, cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.